number one. Oh, aku siapin annotate-nya juga. Number one. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah setiap pernyataan berikut sesuai dengan bacaan. Ya, kasih tanda centang. Pernyataan pertama, kongsi dagang pemerintah Belanda menggunakan siasat divide et impera untuk menguasai wilayah di Nusantara. Benar atau salah? Nah, kita cek dari sini, ya. Ini dari kalimat pertama, paragraf pertama. Divide et impera menjadi salah satu senjata kongsi dagang Belanda VOC untuk menguasai Nusantara. Ini ya. Jadi bisa saja diparafrase, tapi intinya kan sama ya. Jadi kalau di sini kan divide et impera menjadi salah satu senjata kongsi dagang Belanda. Ini sesuai ya. Nah, pernyataan ini benar. Oke. Yang kedua, Kerajaan Mataram terbagi menjadi 4 wilayah yang terpisah-pisah karena adanya perluasan daerah kekuasaan. Benar atau salah? Kita cek lagi ya di sini. Nah, ini ada ya. Misalnya dalam kasus Kerajaan Mataram di kalimat terakhir paragraf pertama, misalnya dalam kasus Kerajaan Mataram, posisinya semakin melemah karena terbagi menjadi 4 wilayah. Ini ya, sesuai dengan di sini, terbagi menjadi Kerajaan Mataram terbagi menjadi 4 wilayah, ya kan? Nah, tetapi ada lanjutannya kan di sini karena adanya perluasan daerah kekuasaan. Nah, alasan ini pun juga harus dicek. Oke, jadi dicari informasinya di sini lagi. Nah, ternyata dari sini kalimat sebelumnya ya, orientasinya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menaklukkan Raja-Raja Nusantara. Orientasi untuk apa? Untuk ini, dari divide et impera ini. Ya, jadi Kerajaan Mataram, dia benar terbagi menjadi 4 wilayah, namun bukan karena ada perluasan daerah kekuasaan ya, tapi karena dia telah di politik pecah belah atau divide et impera oleh si kongsi dagang Belanda ini ya. Jadi parsial ya. Nah, kalau dia cuma parsial, benar sebagian, jadi dia masuknya adalah salah. Oke. Jadi semua harus diteliti di sini. Oke. Pernyataan ketiga, sikap pro dan kontra terhadap sebuah kebijakan publik mempengaruhi semangat kebersamaan dalam menghadapi pandemi. Benar atau salah? Pro dan kontra ya. Nah, kita lihat di sini ya kan. Kalimat ini saya akan garis bawahi. Kita tak sadar bahwa pro kontra terhadap sebuah kebijakan publik misalnya justru memperoleh panggung daripada upaya bersama. Kondisi saat ini, kondisi di masyarakat saat ini seperti terkena politik belah dan kuasai. Ego siapa? Kami lebih mengemuka dibandingkan inilah kita. Nah, jadi ini benar ya. Jadi sikap pro dan kontra ini terhadap sebuah kebijakan publik mempengaruhi semangat kebersamaan ya. Karena apa? Karena di sini kondisinya dia akan terkena politik belah dan kuasai. Ego siapa kami lebih mengemuka dibandingkan inilah kita. Oke, jadi dia berpengaruh terhadap kebijakan publik juga. Karena apa? Karena dia akan memecah kelompok besar ya menjadi kelompok kecil. Mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Jadi ini benar ya. Kita cek pernyataan yang keempat. Sikap bersama dalam menyikapi kebijakan publik, memperoleh ruang dan ekspos yang luas dalam menghadapi pandemi. Benar atau salah? Benar atau salah? Sikap bersama dalam menyikapi apa? Sikap bersama dalam menyikapi kebijakan publik, memperoleh ruang dan ekspos yang luas dalam menghadapi pandemi. Apakah ada di sini? Memperoleh ekspos yang luas? Enggak ya, karena apa? Karena yang memperoleh ekspos yang luas adalah
bukan sikap bersamanya ya, tapi apa? Pro dan kontranya, ya kan? Jadi yang justru memperoleh panggung daripada upaya bersama ini kan ya. Jadi pro dan kontra ini yang lebih memperoleh panggung daripada si upaya bersama ya. Jadi ini pernyataannya salah. Jadi bukan sikap bersama tapi sikap pro dan kontranya yang memperoleh expose luas. Salah ya. Kemudian pernyataan terakhir, persentase tertinggi warga masyarakat yang menolak vaksinasi justru terjadi pada wilayah yang merupakan pusat kasus. Kita cek apakah benar atau salah. Ini ya, misalnya, lihat di sini, misalnya hasil survei mencatat persentase warga DKI Jakarta yang menolak vaksinasi COVID-19 paling tinggi di Indonesia, yakni 33%. Ya kan? Jadi ini ya, kita patut merenungkan ucapan ahli, orang yang terpecah tidak bisa menang melawan virus. Oke, ini ya, upaya untuk membentuk imunitas komunal pun beroleh hambatan justru di pusat kasus. Nah ini, jadi sebenarnya dia gabungan ya atau rangkuman dari beberapa kalimat. Jadi ini merupakan pusat kasus. Pusat kasusnya adalah persentase warga DKI yang menolak vaksinasi COVID-19 paling tinggi di Indonesia yakni 33%. Jadi pernyataan ini adalah benar. Oke, gitu ya. Jadi dicek dari sini pernyataannya, kemudian dicocokkan dengan yang ada di sini di bacaannya. Ini bacaannya tentang mobil listrik, boleh di-pause dulu kalau mau membaca, ya. Nah, kemudian kita akan membahas pernyataan lagi ya. Jadi pernyataan di sini adalah mendukung kebijakan insentif non-moneter yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Oh, pernyataan di bawah ini yang merupakan opini ya. Jadi kita lihat manakah pernyataan yang merupakan opini. Jadi keyword pertama adalah opini. Oke, bukan fakta, tapi opini. Keyword kedua adalah yang sesuai dengan bacaan. Jadi ada dua keyword ya di pertanyaannya, opini penulis, dan kemudian yang sesuai dengan bacaan. Oke, jadi dicari di sini bentuk yang opini yang mana, kemudian yang sesuai dengan bacaan yang mana. Gitu ya. Cek masing-masing pernyataannya, mendukung kebijakan insentif non-moneter yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Apakah benar si penulis ini mendukung kebijakan insentif non-moneter? Ini ya, berbagai kebijakan telah ditetapkan untuk memberikan insentif non-moneter. Tapi dibahas lagi yang kalimat selanjutnya, apakah ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat? Gimana? Untuk penyebaran infrastruktur pengisian daya dan peraturan jangka panjang dengan target khusus. Inti kebijakan tersebut adalah mendorong pengembangan dan penggunaan mobil listrik. Kebijakan ini perlu didukung mengingat kelebihan-kelebihan mobil listrik yang telah dikemukakan. Oke, dari sini kita udah tahu ya bahwa infrastruktur, kemudian peraturan jangka panjang yang merupakan isi dari insentif non-moneter itu bukan memberi manfaat langsung, ya kan? Tapi dia manfaatnya secara tidak langsung untuk dipakai bersama oleh masyarakat, ya kan? Jadi ini dia parsial ya, berarti kalau parsial berarti bukan jawabannya, kurang sesuai. Yang pernyataan kedua, mendukung kebijakan pengembangan mobil listrik untuk mengurangi konsumsi minyak bumi. Benar atau salah? Apakah dia mengemukakan konsumsi minyak bumi? Ini ya, ada di sini ya. Oke. Nah, kelebihan mobil listrik yang telah dikemukakan di atas dan bahan bakar fosil, dalam hal ini juga termasuk minyak bumi kan, akan habis dalam waktu yang tidak lama lagi. Benar ya? Jadi si opini dari penulis ini dia adalah mendukung kebijakan pengembangan mobil listrik untuk mengurangi konsumsi minyak bumi. Oke? Pernyataan ketiga, kalau mau dicek juga boleh. Jadi mendukung kebijakan pemerintah yang akan bangun semua stasiun pengisian daya? Enggak ya. Kenapa? Karena tidak semua stasiun pengisian daya dibangun oleh pemerintah. Kenapa?
lihat di paragraf 1 ya. Pada dasarnya, stasiun pengisian daya dapat ditempatkan di mana saja, bahkan di rumah sekalipun. Nah, berarti kalau masuk rumah berarti masuk pribadi dong ya, bukan pemerintah yang bangun. Kemudian mendukung kebijakan penggantian semua mobil bensin dan diesel dengan mobil listrik. Enggak juga ya, tidak diganti semuanya, tapi kita mendukung penggunaan si mobil listrik ini untuk ini ya, untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil sebenarnya. Itu, tapi enggak untuk mengganti semua ya, alternatif ya. Karena dia merupakan alternatif, jadi tidak mengganti semuanya, tapi pilihan. Kemudian mendukung kebijakan insentif tunai. Enggak ya, dari sini aja udah salah. Karena kebijakannya yang didukung adalah yang non-moneter atau non-tunai. Seperti itu, jadi jawabannya yang B. Mendukung kebijakan pengembangan mobil listrik untuk mengurangi konsumsi minyak bumi. Dia sama dengan statement di paragraf terakhir ya. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan yang ini. Simpulan yang tepat bacaan di atas adalah, jadi dicari kesimpulan yang sesuai ya, yang sesuai dengan bacaan di sini. Pemerintah Belanda dapat menguasai seluruh wilayah Nusantara dalam waktu yang lama karena menerapkan strategi divide et impera. Enggak ya. Kerajaan Mataram terbagi menjadi 4 wilayah terpisah karena adanya perebutan wilayah dan perpecahan para pemimpinnya. Enggak juga ya kan. Kita cek lagi semua opsinya ya. Strategi divide et impera berupaya mencegah kelompok-kelompok kecil bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Dia ada di sini ya. Dia sama dengan ini ya, strategi divide et impera itu ini. Ini ya. Yang lebih kuat. Sebentar. Nah, terus kesepahaman dan kebersamaan semua pihak merupakan faktor penting dalam upaya menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. Media sosial dapat menjadi sarana mengekspresikan pro dan kontra dalam menyikapi kebijakan publik untuk menghadapi masalah. Ini di sini dilihat keywordnya adalah simpulan ya. Jadi di sini keywordnya adalah simpulan. Jadi dari beberapa paragraf di samping ini ditarik simpulan yang tepat. Ya, maksud dari seluruh bacaan ini bukan untuk mencari fakta atau pernyataan tiap pernyataan di paragraf. Oke, jadi memang beberapa pernyataan di sini benar ya. Misalkan yang B atau yang C ini benar, namun simpulan isi yang mau disampaikan dari sini yang mencakup seluruhnya ya, seluruh bacaan di sini. Kenapa dia ngomongin mulai dari contoh divide et impera pada masa VOC dan kemudian perpecahan di kerajaan-kerajaan, kemudian nyambungnya ke COVID-19 itu ya kan. Nah, sebenarnya yang mau dibahas di sini adalah kesepahaman dan kebersamaan semua pihak merupakan faktor penting dalam upaya menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. Oke? Jadi dia kontra dengan si divide et impera ini, malah justru simpulannya adalah dia ingin memperoleh ini, ya. Jadi kita hindari divide et impera sehingga menciptakan apa? Kesepahaman dan kebersamaan semua pihak untuk faktor penting upaya menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. Ini bacaan kesehatan ya tentang galaktosa. Ini boleh dibaca, nanti silakan di-pause. Makna paling tepat kata galaktosemia dalam bacaan adalah apa? Gampang ya ini. Galaktosemia, lihat di sini di paragraf yang kedua. Galaktosemia tergolong penyakit langka yang terjadi pada sekitar 1 dari 48.000 bayi di seluruh dunia. Ini ya, dari sini. Terus, penyakit apa sih ini galaktosa? Sebentar.
Nah, ini ya, ada lagi di paragraf 1. Pada penderita galaktosemia, tubuh tidak dapat mencerna galaktosa sehingga zat tersebut menumpuk di dalam darah. Oke, dan ini dia termasuk penyakit langka juga. Oke, sehingga apa sih? Berarti makna yang paling tepat dari galaktosemia itu adalah apa? Penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh tidak dapat mencerna galaktosa. Ini ya. Jadi penyakit keturunan dari sini, penyakit keturunannya dari si paragraf 2. Ini ya, disebabkan perubahan mutasi. Ini ya, galaktosemia diturunkan dari orang tua kepada anak dalam pola penurunan autosomal resesif ya. Ini merupakan penyakit keturunan sehingga tubuh tidak dapat mencerna galaktosa. Itu intinya. Dalam bacaan, terdapat pernyataan galaktosemia tergolong penyakit langka yang terjadi pada sekitar 1 dari 48.000 bayi di seluruh dunia. Pernyataan berikut yang merupakan penjelas yang tepat atas pernyataan tersebut adalah, ini ya, dicari yang tepat atas pernyataan ini. Tergolong penyakit langka yang terjadi pada sekitar 1 dari 48.000 bayi di seluruh dunia. Apakah ini galaktosemia disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen GALT1 gale? Gen-gen yang berfungsi untuk membentuk enzim galaktokinase yang mengubah galaktosa menjadi energi, mutasi yang menyebabkan gen-gen tersebut hanya dapat memproduksi sedikit enzim galaktokinase. Galaktosemia diturunkan dari orang tua kepada anak dalam pola penurunan autosomal resesif. Bayi dengan galaktosemia dapat hidup normal jika segera diberikan penanganan yang tepat. Nah, ini dilihat faktor umumnya ya. Jadi faktor keterangan umum. Oke, jadi dari pernyataan ini yang ada di paragraf 2 ini ya. Nah, pernyataan yang lebih umum, yang lebih gampang dipahami ya, lebih mencakup semuanya, oke, adalah apa? Ini ya. Jadi dia diturunkan 1 dari 48.000, berarti ini termasuk langka ya kan, penyakit langka di seluruh bayi. Nah, karena dia diturunkan oleh orang tua kepada anak dalam pola penurunan autosomal resesif. Yang ini ya. Jadi penjelas yang tepat adalah si ini. Oke. Jadi dia lebih umum dan lebih mencakup infonya dan lebih bisa dipahami ya, karena ini penyakit langka diturunkan kepada bayi ya. Jadi kalau bayi berarti dia di sini yang paling tepat adalah pakai ini. Ada di sini ya. Oke, baru setelah itu penjelas-penjelas yang lain. Oke, tema kutipan novel tersebut adalah, dibaca dulu ya, boleh dibaca ini novelnya dulu, kemudian ini dicari temanya. Tema kutipan novel tersebut adalah cara pandang seseorang terhadap orang lain dalam bersikap dan memahami sebuah keputusan. Pergolakan batin seseorang dalam menghadapi pendapat dan opini orang lain, kepastian dan keteguhan prinsip dalam menghadapi beragam peristiwa yang terjadi, keputusan akhir tentang cara menjalani hidup menjadi tanggung jawab diri sendiri, ataukah anak-anak harus dididik sejak dini untuk terbiasa mengambil keputusan dan menanggung hasilnya. Tema ya, temanya di sini yang paling tepat atau merangkum dari semua isi kan ya. Tema itu kan jadi inspirasi sebuah tulisan ini kan. Nah, tema yang tepat di sini adalah apa? Ini tema yang tepat adalah keputusan akhir tentang cara menjalani hidup menjadi tanggung jawab diri sendiri. Dari mana? Dari sini ya. Mana tadi? Banyak ya, jadi ini. Kamu harus tahu kalau nggak ada orang lain, nih ya, kamu harus tahu kalau nggak ada orang lain yang bisa menanggung resiko dari perbuatan yang kamu pilih, itu ya.
Kemudian juga banyak ya. Jadi misalkan, menurutku anak-anak harus dididik untuk belajar mengambil keputusan dan menanggung hasilnya. Kalimat ini diulang-ulang gitu kan sebagai nasihat untuk si temannya ini, ya kan? Nah, pada dasarnya ambil keputusan berdasarkan keinginanmu, bukan apa yang diminta anak itu. Oke? Kenapa? Ya karena memang setiap keputusan akan ditanggung oleh diri sendiri. Ini ya temanya ya. Jadi dia memang sudah berulang-ulang dimasukkan di dalam sini. Nah, kita tahu bahwa inilah yang mau disampaikan pada kutipan novel tersebut. Oke, pernyataan berikut yang mencerminkan ketegasan dalam memegang prinsip hidup yang muncul dalam kutipan novel tersebut adalah mencerminkan ketegasan dalam memegang prinsip hidup. Oke, ini keywordnya ya. Jadi mana pernyataan yang sesuai? Dan kalau kesalahan dia atau kesalahan kamu menyakiti salah satu dari kalian, bisa saja itu membekas dan berdampak parah. Tapi sebagai orang yang kamu sayang, aku akan otomatis menganggap kalau nggak ada anak yang sepadan untuk kamu. Apakah ini? Tapi kamu harus tahu kalau nggak ada orang lain yang bisa menanggung resiko dari perbuatan yang kamu pilih. Menurutku, anak-anak harus dididik untuk belajar mengambil keputusan dan menanggung hasilnya. Aku mau untuk keputusan yang ini pikirkan diri sendiri. Ambil keputusan berdasarkan keinginanmu, bukan apa yang diminta anak itu. Ini ya, mencerminkan ketegasan dan memegang prinsip hidup. Ini ya. Oke. Yang berhubungan dengan prinsip hidup adalah pilihan yang C. Dan dia tegas bahwa kamu harus tahu kalau nggak ada orang lain yang bisa menanggung resiko dari perbuatan yang kamu pilih. Ini prinsip hidup yang dia pegang. Ya. Oke, karena yang lainnya bukan termasuk contoh kalimat yang sesuai dengan mencerminkan ketegasan dalam memegang prinsip hidup ini. Berikan tanda centang pada kolom ya atau tidak setiap pernyataan berikut sesuai bacaan. Ini hampir sama dengan yang nomor 1 tadi ya di awal ya. Jadi dia ngasih mencocokkan pernyataan yang ada di bacaan. Nah, kemudian dicocokkan dengan pernyataan di sini, ditulis benar atau salah. Oke. Kita cek bersama-sama. Jadi boleh dibaca dulu, kemudian kita cek bersama-sama. Mobil listrik sudah dikenal di abad 20, benar atau salah? Lihat di kalimat pertama, paragraf pertama. Meskipun mobil listrik tidak dapat dikatakan sebagai penemuan abad ke-21, teknologi ini baru dipopulerkan beberapa tahun terakhir. Ya, jadi otomatis ini sudah ada sebelum abad ke-21 ya, beberapa tahun terakhir. Berarti sebelum abad 21, meskipun beberapa tahun terakhir ya kan, itu berarti masih di abad 20 gitu ya caranya ya. Jadi ini benar. Jadi disimpulkan dari sini. Jadi biasanya dia tidak akan sama ya, benar, nggak akan plek sama. Nah, ini berarti teman-teman harus bisa menganalisa dan menyimpulkan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kalimat ini? Apakah benar seperti ini pernyataannya gitu ya. Jadi karena tidak dapat dikatakan sebagai penemuan abad ke-21, teknologi ini baru dipopulerkan beberapa tahun terakhir, otomatis dia refernya ke abad 20 ya. Pernyataan yang kedua, mobil listrik dapat menempuh jarak yang jauh dalam sekali pengisian baterai. Benar atau salah? Apa? Enggak ya. Dia tidak berguna untuk berkendara jarak jauh. Ini ya. Daya yang dari kalimat terakhir dari paragraf ketiga, daya yang bisa disimpan baterai sampai saat ini masih terbatas yang berakibat baterai seperti tidak berguna untuk berkendara jarak jauh. Ini ya, jadi kapasitas baterainya tidak memadai untuk berkendara jarak jauh, jadi tidak untuk sekali pengisian, nggak bisa jarak jauh. Ini salah ya. Mesin listrik yang menggerakkan mobil mengandung komponen yang membuat mobil listrik lebih berisik dibandingkan dengan mobil
bensin. Benar atau salah? Apakah lebih berisi? Enggak ya, mobil listrik dia apa? Tarikannya akan lebih halus, ya kan? Oke. Jadi lebih halus ya dia ya, bukan lebih berisi. Ini sama dengan pernyataan yang terakhir ya ini. Mobil listrik lebih senyap. Ini ya, pernyataannya yang sesuai kan? Mobil listrik lebih senyap dan tidak memiliki emisi gas buang. Jadi pernyataan yang ketiga ini salah ya, karena dia bilangnya mobil listrik lebih berisik, padahal harusnya lebih senyap. Jadi ini salah. Oke. Baterai yang digunakan mobil listrik berbeda dengan baterai yang digunakan mobil bensin. Ya, bener ya. Baterainya berbeda ya. Coba, mana tadi? Paket baterai di kendaraan listrik lebih mahal. Ini ya, ada di paragraf 3, kalimat awal-awal. Paket baterai di kendaraan listrik lebih mahal untuk diganti daripada yang ada di kendaraan biasa. Karena kapasitas dayanya harus besar. Akibatnya, waktu pengisian baterai lama dan volume ataupun berat baterai sangat besar sehingga mobil listrik menjadi lebih berat. Ini ya, berbeda ya. Dari volume, dari dayanya juga berbeda. Berarti ini benar ya, karena di sini pernyataannya berbeda. Oke. Insentif non-tunai merupakan salah satu kebijakan pemerintah sejumlah negara dalam mendukung pengembangan mobil listrik. Benar atau salah? Benar ya. Ini di paragraf terakhir, dia ngomongin tentang insentif non-moneter atau non-tunai, ya kan? Merupakan apa? Kebijakan untuk mendorong pengembangan dan penggunaan mobil listrik. Jadi, pernyataan yang terakhir adalah benar. Ini ya, jadi benar, salah, benar. Gitu ya, jadi dicek untuk yang seperti ini, pernyataan harus sesuai dengan yang ada di paragraf. Cari aja kalimat yang kesimpulannya sama, atau mungkin tulisannya sama, pernyataannya sama, seperti itu. Menurut bacaan, alasan utama dikembangkannya mobil listrik adalah apa? Ini ya, karena cadangan minyak bumi akan segera habis. Oke? Dari mana tahu ini? Dari paragraf terakhir. Ya. Bahan bakar fosil dalam waktu yang tidak lama lagi dikemukakan di atas mengingat kelebihan-kelebihan mobil listrik ini yang telah dikemukakan di atas dan bahan bakar fosil yang akan habis dalam waktu yang tidak lama lagi. Jadi kebijakan ini digunakan karena cadangan minyak bumi yang akan segera habis, alasannya ya. Meskipun dia ada manfaat yang lain, tapi kenapa digalakkan harus kita coba beralih ke mobil listrik karena lebih ke sini urgensinya ya. Oke. Sesuai dengan paragraf berapa? Sesuai dengan paragraf 3 ya, ngomongin baterai kan ya. Jadi ini, daya yang bisa disimpan baterai sampai saat ini masih terbatas, jadi belum berkembang baik. Yang berakibat baterai seperti tidak berguna untuk berkendara jarak jauh ya. Ini menyebutkan bahwa dia masih belum berkembang dengan baik dan harganya juga mahal. Ini ya pernyataan ini. Paket baterai di kendaraan listrik lebih mahal untuk diganti daripada yang ada di kendaraan biasa karena kapasitas dayanya harus besar. Jadi yang A ya jawabannya.